اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, saya membaca sholawat fatih tidak memakai wasahbihi bukan karena tidak mau menyebut sahabat, tapi memang yang warid dari Rasulullah SAW kepada Sayyidi Ahmad Tijani, menurut riwayat yang saya dapat dari silsilah saya sampai ke Sayyidi Ahmad Tijani, memang tidak memakai wasahbihi. Adapun menurut makna sebetulnya sama saja, sebab kalimat al di dalam sholawat itu ada beberapa makna. Ada makna yang terkenal, jadi mukminu Bani Hashim wa Bani Muttalib dan keturunannya, orang-orang yang beriman dari Bani Hashim, Bani Muttalib dan keturunannya. Tapi ada ta'rif, di antara yang menukil ta'rif ini adalah Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu Banten. Beliau menukil di ba'di kutubih wa ala alihi kullu mu'minin walau asiyan. Orang mukmin siapa saja meskipun dia ahli maksiat, bahkan diterangkan di situ, dan asi itu ahwaju ila doa. Orang yang ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad SAW itu lebih perlu untuk didoakan. Karena itu sangat baik kalau kita meniatkan wa ala alihi itu bukan hanya al yang mukminu Bani Hashim wa Bani Muttalib, anak cucu Nabi, kita masukkan juga kullu mukminin walau asiyan di dalam maqamud doa. Artinya maqamud doa di dalam sholawat, bukan dalam fadailu ahlil bait. Lain lagi, bukan definisi keluarga Nabi dalam fadail ahlil bait, beda. Tapi ini khusus di dalam sholawat. Maksud saya bagaimana? Jadi orang yang membaca wa ala alihi, jadi wasahbihi ya masuk di kalimat alihi, sebab sahabat Nabi masuk mukminin. Ada lagi sebagian ulama itu tidak pakai alihi, langsung wa ashabihi. Sebagaimana saya baca di sebagian kutubul Imam As-Sanusi, di akhir itu beliau menukil sholawatnya tidak pakai wa alihi tapi wa sahbihi. Kita lihat definisi sahabat. Definisi sahabat itu manijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal iman. Siapa saja yang bertemu Nabi dalam keadaan mukmin, dia sahabat. Berarti keluarga Nabi di zaman Nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman masuk juga di kalimat wa sahbihi. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Kalau ada ulama membaca sholawat wa ala alihi ya fadl saja, mau langsung wa sahbihi ya fadl saja. Yang penting yang membaca tahu definisi, jadi tidak goncang hatinya. Dalam kalimat wa sahbihi ya keluarga Nabi yang beriman di zaman Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masuk alul bait, beliau juga sahabat. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain alul bait juga sahabat. Tidak ada bedanya. Tinggal masalah yang terakhir, yang memakai sholawat tidak pakai alihi wa sahbihi. Contoh sholawat Nabi Abu Khadir sallallahu alaihi Muhammad yang terkenal. Itu ada dua keterangan. Ada yang mengatakan itu sholawatnya Nabi Abu Khadir, ada yang mengatakan itu sholawat Jibril, sholawat malaikat Jibril. Wa ala kullin, mau itu punyanya malaikat Jibril, mau punya Nabi Khidir, tidak ada wa ala ali wa sahbihi. Saya pernah bertemu seseorang yang suka sholawat tapi pemahamannya agak kaku. Dia berkata kepada saya, kenapa membaca sholawat buntung, tidak pakai wa ala alihi? Saya tidak menjawab. Masalahnya itu omongan dia memang ada nasnya. Orang yang membaca sholawat tidak memakai wa ala alihi, ada nas, tidak boleh. Tapi saya ingat, kenapa saya tidak kaku? Saya ingat, saya pernah membaca di sebagian kitabnya Imam Nabhani itu, Nabi Allah Khadir meriwayatkan sallallahu ala Muhammad itu dari Rasulullah sendiri, bukan karangan beliau. Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berceramah di salah satu mimbar, dan Nabi Muhammad berkata, man qara'a sallallahu ala Muhammad, pakai kalimat sallallahu ala Muhammad, tidak ada alihi wa sahbihi. Nah, kalau ini sudah dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti tidak apa-apa. Sangat bagus pendapat Syekhuna Abu Yahya waktu saya tanya, kenapa di Ihya Ulumuddin
Al-Imam Al-Ghazali terkadang tidak memakai sholawat wa ala alihi wa sahbihi, cukup dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti sallallahu alaihi wasallam, tidak pakai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jawab Syekhuna Abu Yahya, kalau bapaknya dikasih, anak dan keluarganya juga dapat. Masuk di akal saya ini tafakkur dari Syekhuna Abu Yahya. Kita kalau memberi hadiah kepada bapak yang punya anak banyak dan keluarga banyak, ya bakal sampai ke anaknya dan ke keluarganya. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Anda akan membaca sallallahu ala Muhammad, boleh. Membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Tapi tolong niatkan wa ala ali sayyidina Muhammad, bukan hanya keluarga Nabi, tapi juga jami'ul mu'minin. Anda mau pakai kebetulan dapat ijazah sholawat yang melompat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad, ya boleh. Tapi tolong niatkan dalam kalimat wa ashabi sayyidina Muhammad juga keluarga Nabi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, mumpung ingat, saya riwayatkan bahwa siapa yang membaca sholawat Sayyidi Ahmad At-Tijani tadi yang beliau menerima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, sholawat Fatih yang pertama kali mendapatkan adalah Sayyidi Muhammad Al-Bakri. Na'am, betul itu riwayat, hanya bentuknya memang beda. Diriwayatkan bahwa Sayyidi Al-Bakri yatawajjah ilallah sittina sana, beliau bertawajjuh kepada Allah Ta'ala selama 60 tahun, bermunajat dengan khusyuk 60 tahun. Bayangkan, sittina sana, 60 tahun selalu meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberi satu sholawat yang di dalam sholawat itu tercakup asrar semua sholawat yang ada di alam dunia. Fastajaballah du'aahu, Allah Ta'ala menurunkan salatul Fatih hanya bikitabatil qudrah, bukan melalui malaikat, tapi bikitabatil qudrah, tertulis di tempat yang ditulis langsung dengan qudratullah, bukan Allah ada tangannya, hasya wa kalla, bukan, hanya bukan dengan tulisan malaikat, tapi bikitabatil qudrah, tertulis di situ salatul Fatih. Salawat Fatih yang diterima oleh Sayyidi Al-Bakri agak berbeda sirahnya dengan yang diterima Sayyidi Ahmad At-Tijani dari Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ya Allah, secara terang-terangan. Sekalian saya ingatkan bahwa Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau menerangkan tidak akan sampai ke maqamul asl an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melewati 700.000 pangkat kewalian. Sayyidi Ahmad At-Tijani balagha hadzal maqam, beliau menerima salatul Fatih dari Nabi. Karena itu sirahnya beda, sebab riwayat dapatnya juga beda. Kalau Sayyidi Al-Bakri langsung dia di Qudrah, kalau Sayyidi Tijani min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya memilih riwayat yang untuk diistiqomahkan yang dari Sayyidi Ahmad At-Tijani. Kenapa? Sebab min lisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang riwayat Sayyidi Al-Bakri saya baca sekali-sekali, hanya untuk supaya saya masuk di dalam jaminan beliau, sebab beliau menjamin siapa yang membaca salatul Fatih yang riwayat beliau tadi, dan na'udzubillah min dzalik, kalau sampai masuk neraka akan dipegang tangannya oleh Sayyidi Muhammad Al-Bakri. Karena itu supaya kita mendapat domanatul auliya, tetap kita baca.